Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Terlebih dahulu kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk seluruh saudara kita yang telah memberikan sholawat terhadap channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas semua apresiasinya ya. Anti download, anti skip, dan semoga berkenan untuk men-share link-link dari kajian dakwah di channel ini, dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian semua juga, sehingga tercatat bahwa kalian pernah ikut ambil bagian dalam dakwah meskipun hanya sekedar menyebarkan link-link dakwah. Dan juga tidak lupa aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak siangan, sudah masuk duha ya, matahari sudah berpancaran sinarnya. Memang agak siang karena Gerah itu kelelahan, nggak tahu menguber 10 malam terakhir Lailatul Qadar ya. Jadi tadarus sama teman-temannya dilanggar ya. Jadi dia agak ngantuk gitu. Jadi ya sudahlah, kita coba untuk shot nanti setelah masuk duha gitu rencanaku tadi malam, dan sekarang sudah kita realisasikan ini sudah masuk duha ini. Tajuk kajiannya adalah Gerah itu beli celana kebesaran. Islam bagaimana harus dipandang, maka bukan Islam copy paste. Ya, jadi Gerah itu beli celana kebesaran. Judul kecilnya bukan Islam copy paste begitu. Mungkin agak bingung gimana ini kok bisa begitu tajuknya ya. Ikuti saja. Sebelumnya itu ada masuk komentar dari teman kita di Wonosobo ya. Itu agak out of topic ya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Tapi lain kali untuk yang begituan masuk aja ke pertanyaan di kajian yang utama, menu utama ya. Jangan di extra puding ini ya. Di yang jam kita tayangkan rencananya sih jam 17 ya. Sekitar asaran gitu. Tapi tidak apa-apa, ini tetap aku akan tanggapi, tapi seyogyanya lain kali jangan di sini, karena di sini itu khusus untuk mampir ngombe yang tidak terlalu serius ya, meskipun juga keilmuannya juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Katanya begini, paling sulit menjelaskan tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi karena mereka berpegang pada hadis-hadis sahih. Bagaimana cara menjelaskannya? Maka jawabanku adalah kamu tonton dulu dari 11 episode kalau tidak salah tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Setelah itu kamu tonton dulu baru tanya di mana permasalahannya. Karena sepertinya kamu belum menonton tuntas, ataupun sudah menonton tapi kamu belum juga memahami apa pesan-pesan yang mau aku sampaikan di kajian itu. Aku sudah berulang kali bilang bahwa yang namanya hadis itu debatable. Aku tidak percaya dan aku menolak hadis bahwa Kanjeng Nabi Muhammad mendapat advice Kanjeng Nabi Musa sehingga naik turun untuk meminta diskon sholat dari 50 menjadi 5 kali. Itu aku tolak. Meskipun itu sahih dan populer ya, mainstream menerimanya sebagai rujukan, tapi aku tolak. Itu salah satu contoh ya. Maka saranku lihat dulu ke 11 episode itu, kalau tidak salah 11-12 gitulah ya. Nanti ada yang kamu kurang paham boleh tanyakan langsung. Oke, itu ya. Sudah aku respon jawabannya. Pertanyaannya maksudnya sudah aku respon dalam sebuah jawaban gitu.
Selanjutnya kita menuju kepada kajian-kajian ringan kita di Mampir Ngombe pagi ini. Gerah itu sudah tumbuh. Setidaknya sudah kelas 2. Kelas berapa, Le? Kelas 1 SMA. Secara fisikly bapaknya sudah kalah tinggi, kalah gede. Secara fisikly sudah gede, kalah tinggi bapaknya ya. Sekolahnya sudah kelas 1 SMA. Aku kemarin kasih dia, mumpung ada rezeki gitu, kasih dia duit secukupnya untuk kamu sudah besar, kamu ini bapak kasih duit, mumpung bapak ada rezeki, kamu beli baju lebaran, celana lebaran sendiri, kamu pilih sana pergi sama teman-temanmu atau siapa. Maksud aku apa sih? Aku ingin mendidik dia sebuah tanggung jawab. Dengan uang sebatas yang dia punya, dia akan memilih barang seperti apa yang dia beli dan itu sesuai kebutuhan dan dia butuhkan. Itu sebetulnya. Karena aku akan men-trigger dia bertanggung jawab atas semua keputusan yang dia ambil. Itu sebetulnya maksudku. Sehingga tidak lagi dibelikan mamanya atau bapaknya, enggak. Kasih dia duit secukupnya dan silahkan belanja sendiri. Mungkin bersama teman-temannya itu lebih enjoy, teman-temannya sekolah. Ya biasalah, kita juga kan pernah muda gitu ya. Tetapi apa yang terjadi? Setelah tadi malam ternyata Gerah itu membawa pulang 2 celana kebesaran semua. Nggak bisa dipakai. Ukurannya besar banget. Aku nggak tahu apakah dia waktu memilih itu tidak berpikir untuk mencobanya atau bagaimana, atau ini nanti setelah aku bawa pulang cocok nggak dengan ukuranku, enak nggak dipakai. Aku nggak tahu. Akhirnya mamanya sedikit uring-uringan, ayo cepat kembalikan, digantikan. Akhirnya berangkat ke tempat membeli ya di sebuah swalayan gitu. Dan alhamdulillah bisa ditukar sesuai ukuran dia karena belum lewat waktunya. Kalau masih dalam satu tanggal, misalkan belinya tanggal 22 dan segera dikembalikan di tanggal itu, masih bisa. Kasirnya menjelaskan begitu. Tapi kalau misalkan sudah lain tanggal, sepertinya agak sulit negosiasinya. Dan akhirnya diantar mamanya pergi ke Swalayan mendapatkan celana, sama celananya, cuman ukuran yang sesuai dengan ukurannya Gerah itu. Karena yang dibawa itu ukurannya big size, itu aduh untuk orang gendut-gendut itu. Bagaimana mau dipakai? Dari situ aku sadar bahwa anakku secara pendidikan dia sudah SMA. Secara postur tubuh sudah gede, sudah tinggi, bapaknya kalah tinggi. Tapi secara pemikiran ternyata belum. Di situ aku tersentak dan aku sadar, wah anakku ini belum terbuka secara pemikiran. Aku sadar dan aku bisa menerima. Artinya apa? Dia tumbuh masih tetap membutuhkan pengawasan. Apa yang baik bagi dia, apa yang tidak baik bagi dia, ya itu tetap butuh pengawasan. Awalnya aku sih berpikir dia sudah besar, sudah dewasa, sudah waktunya belajar menentukan apa yang baik, apa yang tidak bagi dia. Ternyata setelah aku lepas seperti itu dan aku sadar ya bahwa bagaimanapun dia belum seperti yang aku harapkan atau yang seperti aku pikirkan, tumbuh kerangka berpikirnya dalam proses kedewasaan yang sudah ya bisalah dilepas gitu. Ternyata tidak, masih perlu bimbingan. Mungkin secara pendidikan oke, kelas 1 SMA. Secara postur tubuh lebih gede dari bapaknya, lebih tinggi. Ya. Itu yang kamu perlu perhatikan, pemikiran. Berikutnya beberapa waktu yang lalu aku ngobrol dengan ketua dakwahku di Forum Arimatea. Beliaunya doktor senior karena sudah berpuluh atau belasan tahun lalu doktornya. Cuman aku enggak tahu kendala apa, kesibukan atau apa sehingga profesornya sampai sekarang belum juga kelar ya. Karena untuk bikin jurnal itu juga bukan sesuatu yang mudah ya.
Aku dulu pernah orang Jawa bilang rasan-rasan ya atau wacana aja. Aku kira dengan bekal pengalamanku pernah jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, siapa tahu itu ada pertimbangan khusus gitu ya. Aku ngomong karena beliaunya dosen di perguruan tinggi negeri gitu ya, dan cukup terkenal di Malang ini. Aku manggilnya Gus gitu ya. Gus, namanya Dr. Suryadi. Gitu. Gus Sur, masa punya teman di pinggir jalan dibiarkan saja, mbok ya dikasih kesempatan untuk jadi dosen. Aku pernah seloroh begitu. Lalu dijawab begini, aduh, nggak bisa, sekarang nggak bisa. Gitu. Karena beliau tahu aku S1. Dan pada waktu itu untuk mengajar itu minimal S2. Aku hanya S1, ya. Insinyur itu strata 1, ya. Kalau dulu memang cukup sangat berharga insinyur itu, tapi berhubung berjalannya waktu dia sudah menjadi tidak dianggap sesuatu yang sangar lagi insinyur itu, ya. Kalau waktu zamanku oke lah, ya, insinyur gitu ya. Orang udah dengarnya aja udah ngeri, sekarang udah nggak ada apa-apanya. Dan pada waktu itu ngajar harus S2. Sehingga aku tidak mungkin bisa masuk karena itu persyaratan dikti. Ya, nggak mungkin dilanggar secara administrasi, harus S2 sedangkan aku S1. Ya, aku sih bukan dulu tidak ingin melanjutkan ke S2, ya sebetulnya ingin, cuman karena ya kembali lagi ke masalah pada saat itu sudah habis lah ya, dana sudah tidak ada ya. Orang tua juga sudah cukup lah menurutku menyekolahkan aku ya, membawa sampai jenjang insinyur itu sudah cukup lah ya. Akhirnya terkendala itu aku tidak melanjutkan. Sementara ada teman sahabatku ngambil MBA, Master Business Administration ya. Dan tugasnya yang ngerjakan aku. Jadi dia dapat ijazah, aku dapat ilmunya, tapi aku nggak punya ijazah. Karena tugas-tugas S2 dia yang ngerjakan aku ya. Setelah aku pelajari lebih gampang karena di S2 itu aplikatif semua. Kalau di S1 kan masih ada teoritisnya, dan itu setelah masuk S2 tinggal aplikatif. Jadi sebetulnya lebih gampang gitu. Cuman sekarang aku lost kontak sama dia. Dia anak seorang pejabat di ujung pandang sana. Aku pernah cari, tapi alamatnya sudah jadi ruko. Jadi mungkin dijual jadi ruko, sudah nggak bisa dilacak gitu ya. Ya semoga satu saat bisa ketemu. Sekarang ada media sosial ya. Semoga dia masih ingat sama aku dulu yang mengerjakan tugas-tugasnya ya. Sehingga dia bisa meraih gelar MBA, Master Business Administration gitu. Terus selanjutnya aku dapat dengar dari beberapa cerita dan aku tanya langsung kepada Dr. Suryadi. Gitu. Gus, sekarang ini anak-anak masih muda itu sudah doktor Gus ya. Gitu. Karena sekarang bergerak lagi, kalau dulu dosen itu S2, sekarang itu sudah nggak boleh lagi justru. Sekarang harus doktor, harus S3. Itu baru boleh ngelamar jadi dosen. Dan di kampus-kampus itu sekarang banyak anak masih muda-muda gitu sudah doktor. Dan itu aku diskusikan dengan cara aku bertanya dengan Gus Sur. Gus, di kampus sekarang banyak ya masih muda-muda usia sudah gelar doktor gitu. Dan dijawab oleh Gus Sur dan aku cukup terkejut jawabannya. Iya, banyak gelar-gelar doktor tapi mereka tidak mengerti duduk permasalahannya gitu, atau sekedar copy paste. Jadi teoritis belum masuk dalam praktis, sekedar copy paste gitu. Oh iya begitu, iya. Jadi tidak melakukan explore dengan keilmuan yang dia miliki, tidak berani passing over, lompatan pemikiran itu belum. Jadi sekedar copy paste teoritis apa yang dia dapat dari dosennya, ya itu yang dia sampaikan ketika dia jadi dosen. Yang jadi masalah kalau dosennya sendiri ternyata ya masih teoritis.
Ya, sementara kita bangga masih muda-muda, doktor, ternyata masih copy paste. Jadi textbook banget. Tekstual, tidak kontekstual. Jadi ketika dia menjelaskan sebuah problematika, belum tentu dia memahami itu sebetulnya. Dia hanya menyampaikan apa yang tertera secara tekstual seperti yang dia dapatkan dari dosennya dulu. Tapi bagaimana yang tekstual ini diaplikasikan dalam kehidupan, memecahkan problem-problem yang ada? No, belum sampai ke sana. Artinya pemikirannya masih sebatas pemikiran copy paste. Dan aku cukup tercengang juga dia jawab begitu. Ya. Sementara kita sudah merasa senang kan? Masih muda-muda, belia-belia sudah doktor gitu. Ternyata ya masih seperti itu. Copy paste. Ya. Dan beberapa hari ini ya, ini kan menjelang 10 Ramadan, temannya Grahito, Adit, pulang dari mondok. Sudah setahun dia mondok ya, teman akrabnya, teman bermainnya dia mondok. Dan kalau tadarus bareng Grahito ya, di langgar depan sana, depan rumah. Mondok. Ketika imam utama tidak datang, dia aku suruh, Le, kamu jadi imam. Gitu. Masih muda, orang masih. Mungkin sama Grahito tua siapa, Le? Masih tuaan Grahito, ya. Jadi masih muda anaknya. Dit, Le, kamu jadi imam. Gitu. Nanti kalau ada yang protes bilang sama aku yang suruh. Gitu. Dia jadi imam. Subhanallah, bacaannya enak, hafalannya banyak ya karena anak pondok. Ya. Karena anak pondok. Aku ingin men-trigger sih ya supaya begini, kadang-kadang birokrasi di masjid-masjid kita juga itu jadi masalah. Ketika yang tua itu tidak memberikan kesempatan pada yang muda. Itu salah besar. Seharusnya ketika ada bibit-bibit muda, kasih dia kesempatan. Biasanya takmir-takmir masjid ini keras kepala ini karena tua-tua dikirain dia paling hebat. Itu yang bikin aku jengkel. Bahwa dikasih kesempatan pada yang muda-muda, yang tua itu ya sudahlah pensiun menjadi penasehat aja, nggak usah turun tangan. Jangan petentang-petenteng seolah-olah kamu aja paling bisa ngurus masjid, kamu aja paling benar. Coba lihat betapa hebatnya Masjid Muslim United di Jogja itu. Itu muda usia semua itu. Yang paling tua sekitar kepala 4. Ternyata hebat masjidnya. Ada generasi tua yang bisa bikin hebat masjid seperti itu. Ini kadang-kadang takmir-takmir masjid yang tua-tua ini keras kepala. Aku paling jengkel. Seolah-olah dia aja paling jago. Ya kalau ada anak-anak muda itu dikasih kesempatan. Jangan terus merasa, oh ini saingan gue nih. Pasaran gue bisa turun nanti. Itu kan kerangka pikir Yahudi. Ya, jadi tua-tua Yahudi ketika berhadapan dengan Yesus, kenapa menjadi sebuah kedengkian? Dia berpikir begitu. Wah nanti ini kalau Yesus naik daun, pasaran gue jatuh di kemasyarakatan Israel saat itu. Makanya apapun targetnya, Yesus harus mampus dibikin mati. Dan itu diusulkan kepada Romawi sebagai otoritas yang memiliki kekuasaan dalam bidang politis. Kalau Yahudi teologis. Ya tumbuh oleh tutup, orang Jawa bilang. Romawi pura-pura nggak ikut, padahal dia juga punya satu kepentingan. Yesus harus mampus. Karena apa? Kalau dia menjadi tokoh dan semua mengikuti dia bisa menggalang massa, itu bisa mengganggu kekuasaan Romawi di Israel. Jadi sebetulnya sama-sama saja. Nanti kita bahaslah kapan-kapan. Sebetulnya sebab karena apa Yesus itu tersalib? Benarkah untuk menebus dosa? Nanti dulu. Jadi Yahudi itu tokoh-tokohnya itu merasa tersaingi dengan kehadiran Yesus. Karena Yesus sangat terkenal ya. Dan orang semakin lama semakin banyak mengikuti dia. Begitu juga kalau ada takmir-takmir masjid yang merasa tersaingi oleh generasi muda, berarti itu kerangka berpikirnya itu jahat seperti Yahudi. Seharusnya para muda-muda kita itu diberi kesempatan. Salah-salah dikit nggak apalah, orang namanya belajar kok. Gitu loh. Salah-salah dikit nggak apa. Gitu. Jangan ditutup seolah-olah kamu aja paling jago ngurus masjid. Gitu. Buktinya kemarin ketika Adit aku suruh jadi imam, bacaannya bagus, ya. Referensinya banyak, mahrotnya asik, ya. Jadi baguslah gitu. Jadi dia aku tanya, kamu sudah hafal berapa?
Dia bilang 30 juz gitu. Ya bagus, kamu tingkatkan lagi. Dia sudah 30 juz. Sorry, belum 30 juz. 3 juz, ya. Tapi untuk seukuran dia yang biasanya lagi senengnya main-main apa-apa, sudah hafal 3 juz itu sebuah prestasi yang luar biasa. Ya. 3 juz dia sudah hafal. Jadi kalau kita sholat itu bacaannya ganti-ganti suratnya apa yang dia mau. Ya. Tetapi meskipun dia sudah hafal 3 juz, belum tentu dia paham apa yang dia baca. Ya, belum tentu dia paham apa yang dia baca. Ya, tapi ya tidak apa-apa, sudah bagus karena dia masih dalam taraf pendidikan, taraf edukasi, itu harus kita dorong. Nah, yang aku mau katakan, bagi kita yang sudah umur ini, janganlah keislaman kita berbicara keislaman berarti berbicara Al-Quran dan Al-Hadis dong. Khususnya sekarang Al-Quran, karena Al-Quran itu menjadi basic dari segala keislaman yang kita pahami, menggalinya dari sana. Artinya apa? Aku mengajak kita yang tua-tua, jangan copy paste dong Islamnya. Gitu loh. Kalau untuk anak-anak kita, ya wajar lah dalam taraf masih pendidikan itu harus kita dorong menjadi lebih bagus lagi. Tapi kalau yang sudah umur-umur, terus masih copy paste keislamannya, terus gimana? Gitu loh. Dia bisa baca Al-Quran, tapi ngerti nggak itu maksudnya? Ngerti nggak? Itu loh. Makanya untuk yang secara ekonomi mapan atau kelebihan rezeki, undang itu guru-guru Al-Quran. Kamu bisa les privat di rumahmu, kamu bisa atur waktu sesuai kapan kamu bisa. Harta yang kamu miliki itu nggak kamu bawa mati, nggak kamu mampus itu nggak kamu bawa. Jadi kalau kamu secara ekonomi diberi kelebihan, undang itu, kamu les privat, guru-guru Al-Quran. Sekarang sih kita memang sudah dimanjakan adanya terjemahan perkata, langsung per satu ayat juga ada. Tapi itu juga belum cukup. Tapi itu sudah memudahkan. Seperti aku itu kan, aku juga kan tidak bisa. Aku dibantu oleh terjemahan per ayat dan perkata. Itu nggak bisa dilepaskan. Yang per ayat kita juga perlu, yang per kata juga kita perlu. Jadi harus 2 yang kita miliki. Dan itu sebetulnya belum cukup. Alhamdulillah Gusti Allah yang Maha Agung mempertemukan aku dengan seorang sahabat yang tidak hanya mumpuni dalam bahasa lisanul Arabian, tapi dalam lisanul Araban dia juga mumpuni, sehingga aku banyak berguru dengan dia. Ya. Nah, untuk kalian, secara ekonomi tidak mampu, ya kalian pergi ke kajian-kajian. Tapi jangan cari ustadz-ustadz yang blow on tuh jangan mau. Cari ustadz-ustadz yang pintar-pintar yang bisa menjelaskan ini gimana sebetulnya. Sehingga kamu tahu Al-Quran menjadi aplikatif dalam kehidupanmu, tidak sekedar copy paste. Itu yang aku mau. Pesan itulah yang mau aku sampaikan pagi ini. Semoga bisa diterima ya. Tetapi tetap aja kalau Anda suka like, kalau Anda tidak suka dislike. Ya. Oke, pagi yang ceria, selamat menggapai rezeki dari Allah, semoga menjadi rezeki yang barokah ya. Menjadi rezeki yang barokah, dilimpahkan kesehatan yang prima juga sehingga kita bisa meneruskan kajian-kajian kita. Mungkin tadi ada yang bilang, "Oh Pak, aku sendiri ulangi lagi. Pak, anak Gus secara ekonomi enggak mapan." Kalau secara ekonomi enggak mapan, seperti yang tadi aku bilang, aku ingatkan. Kamu datang ke majelis kajian. Kamu cari guru ustadz yang bisa menjelaskan Al-Quran itu seperti apa. Kalau kami kan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Gitu. Kami ngajinya di sana. Kalau kamu cari yang dia bisa jadi tidak sekedar copy paste. Supaya ya, kamu paham. Jangan kamu dapat surat, gampangannya begini. Kamu dapat surat dari pacarmu. Pacarmu bilang tolong belikan aku baju batik gitu. Kamu baca suratnya itu karena kamu cinta sama pacarmu. Kamu baca aja, kamu baca. Sehari mungkin 3 kali seperti minum obat. Dibaca aja suratnya. Tapi nggak berangkat beli baju batik. Karena apa? Kagak ngerti. Cuman bisa baca doang. Tiba-tiba pacarnya datang. Mana baju batikku? Loh, baju batik kan? Loh, kan aku tulis surat sama kamu.
Kamu baca nggak? Saya baca. Terus kenapa nggak beli? Nggak ngerti artinya. Itu kupingmu nggak dijewer sudah untung-untungan. Ya. Jadi dalam kajian mampir ngombe kali ini intinya aku mengajak jangan kita menjadi Islam copy paste. Sampai di sini terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.